Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prana Muksalmina. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM saya 2417-2018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Asas Manajemen. Saya mengambil dua tema, yaitu pengorganisasian dan penggerakan. Pengorganisasian, organizing. Arti organisasi menurut James Demony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua, organisasi sebagai proses dinamis, interaction antar orang-orang di dalam organisasi, formal dan informal. C. Unsur organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama itu kelompok atau orang, yang kedua itu kerjasama, yang ketiga itu tujuan bersama. D. Fungsi organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga mencegah kesimpang siuran kerja. Yang keempat menentukan pedoman-pedoman kerja. E. Prinsip organisasi. Prinsip organisasi ada 12, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan tujuan, yang kedua kesatuan arah, yang ketiga kesatuan perintah, yang keempat keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Keseimbangan antara wewenang ini dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama itu pelimpahan wewenang ke bawah, dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Yang kedua, pelimpahan wewenang horizontal, penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Yang ketiga, pelimpahan wewenang ke atas, penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasannya. Selanjutnya 5, pembagian tugas, distribution of work, pembagian kerja, community assessment, dan departementasi. Pedoman pembagian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah unit organisasi. Yang kedua, organisasi mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan yang sangat berbeda. Yang keempat, secara garis besar dalam satu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Yang keenam, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang keempat, adanya jaminan jabatan. Yang kesembilan, balas jasa yang diberikan oleh setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. Yang ke-10, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. The right man in the right place on the right time. Berikutnya yang ke-11, batas kemampuan pengawasan, span of control atau jenjang bertetangga. Tergantung beberapa faktor, subjektif, kecakapan dan keahlian, pengalaman, kesehatan umur, bakat, kepemimpinan seseorang, kepribadian, kedudukan sosial, dan lain-lain. Yang kedua itu objektif. Objektif itu faktor di luar diri seseorang, faktor lingkungan, jenis pekerjaan, faktor untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antar pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau utusan. Yang ke-12 itu koordinasi. Unsur-unsur koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan kuantitas. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, penentuan, determinasi arah dalam tindakan-tindakan kerja. Selanjutnya F, bentuk organisasi. Yang pertama itu lini atau garis. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif, dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijaksanaan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Selanjutnya sifat dan ciri-ciri dari bentuk organisasi, yaitu yang pertama organisasi kecil, yang kedua jumlah pegawainya sedikit, yang ketiga pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi,
Yang keempat, hubungan kerja bersifat langsung, face-to-face relationship. Yang kelima, pimpinan organisasi seorang tunggal. Yang keenam, garis komando ke bawah laut. Yang ketujuh, spesialisasi yang dibutuhkan rendah. Yang ke-8, anggota organisasi saling kenal mengenal. Yang ke-9, tujuannya sederhana. Yang ke-10, alat-alat sederhana. Ke-11, struktur organisasi sederhana. Yang ke-12, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Selanjutnya, organisasi staf adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang ketiga, organisasi lini atau garis dan staf. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sifat dan ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural. Yang kedua, lebih banyak didasarkan sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Berikutnya yang keempat adalah organisasi tipe panitia. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu quorum dan menjadi tanggung jawab bersama. Sifat dan ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu pemimpin dan pelaksana dibentuk oleh kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Yang kedua, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Yang ketiga, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Yang keempat, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Bentuk lain organisasi menurut De Lianji. Yang pertama itu jumlah orang yang memegang pimpinan. Yang kedua, bentuk tunggal dipimpin oleh satu orang. Yang ketiga, bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang. Yang lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi. Yang pertama itu bentuk lurus, yang kedua bentuk fungsional, yang ketiga bentuk lurus dan fungsional. Bagan organisasi menurut Henry J. Hedges. Yang pertama itu piramid, yang kedua horizontal, yang ketiga vertikal, yang keempat lingkaran, yang kelima lukisan. Masing-masing bagan kecuali bentuk lukisan dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut. Yang pertama itu struktural, yang kedua fungsional, yang ketiga jabatan, yang keempat nama. Selanjutnya saya akan masuk ke materi kedua, yaitu penggerakan. George R. Terry menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Sedangkan menurut Profesor Dr. Mr. S. Praudiyatmosurdijo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Profesor Dr. Andes Arifin Abdurrahman, kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Istilah penggerakan. Terdapat beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating yaitu penggerakan orang lain secara umum dari belakang, directing yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Yang ketiga itu commanding yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dan kadang-kadang paksaan. Yang keempat yaitu motivating yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi. Yang kelima itu staffing yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai. Yang keenam yaitu leading yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Teori tingkat kebutuhan Abraham Maslow ada 5 angkatan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis 85%. Kebutuhan ini mencakup adalah untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, dan seksual. 2. Kebutuhan rasa aman 70%. Kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa memiliki 50%. Kebutuhan untuk diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri 40%. Kebutuhan untuk dihormati
dan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 10%. Kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi. Kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Teori kebutuhan manusia oleh David McClelland ada 3, yaitu need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleks dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang kedua itu need for affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Yang ketiga itu need for power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya teori ERG. 1. Existence need. Kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernapas, gaji, keamanan, kondisi kerja, hingga fringe benefit. Yang kedua itu relatedness needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Yang ketiga itu growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Selanjutnya teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Ada dua pendekatan mengenai tingkah laku dan dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia, yaitu 1. Teori X berasumsi umumnya manusia tidak senang bekerja dan berusaha untuk menghindar jika mungkin. Pada umumnya manusia ini harus diawasi dengan ketat, dipaksa, dan diberi hukuman untuk tujuan-tujuan organisasi. Pada umumnya manusia ini tidak mempunyai ambisi, tidak menginginkan tanggung jawab, bahkan lebih sukar untuk diarahkan. Motivasi untuk seseorang menurut teori X hanya berlaku lower needs, kebutuhan tingkat dasar atau rendah. 2. Teori Y dengan asumsi bahwa bekerja adalah kodrat manusia, bahwa manusia itu akan mengawasi dan mengarahkan dirinya sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah ada keterikatan terhadap organisasi. Manusia akan mengawasi dirinya sendiri dan berpresentasi jika diberikan motivasi yang baik. Motivasi pada teori Y tidak hanya pada lower need, tapi juga pada higher need. Selanjutnya teknik penggerakan. Yang pertama itu jelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat, jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tujuan. Yang kelima, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Yang ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang ke-8, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dan penuh pengertian. Yang ke-10, berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Yang 10, yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. 1. Pengembangan eksekutif. Berusaha agar setiap bawahan dapat mengambil keputusan sendiri yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas masing-masing, agar setiap bawahan terbuka dan atas prakarsa sendiri, selalu berusaha untuk menekan biaya, memperkuat disiplin dan meningkatkan mutu kerja dan sebagainya. 2. Mengembangkan rasa tanggung jawab. Mengembangkan sikap pada bawahan untuk tidak menerima apabila tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 3. Pemberian komando, memberikan perintah instruktif, direktif, meminta laporan dan pertanggungjawaban, memberi teguran dan pujian. Mengadakan pengamatan atas pekerjaan dan aktivitas bawahan langsung, pemeliharaan moral dan disiplin. Mendidik serta memberi contoh kepada bawahan tentang apa yang baik dan patut dilaksanakan, menjaga ketertiban, kesopanan dan kerukunan.